Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Kautsar Luger Amando, nomor induk mahasiswa 2402010209596. Izinkan saya hari ini akan memaparkan atau mempresentasikan materi konflik dan komunikasi dalam organisasi dalam rangka pemenuhan UAS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 dengan kode mata kuliah MJ404. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ialah tujuan presentasi. Jadi yang pertama ialah memahami penyebab konflik dalam organisasi. Kedua, menjelaskan metode penyelesaian konflik. Ketiga, menyadari pentingnya komunikasi yang efektif. Lalu yang terakhir, memberikan rekomendasi komunikasi yang baik dalam organisasi. Inilah penyebab timbulnya konflik dalam perusahaan. Konflik dalam organisasi seringkali muncul akibat perbedaan dalam tujuan, kepentingan, atau gaya kerja antar individu maupun kelompok. Jadi ada yang pertama, yakni perbedaan kepentingan dan tujuan. Dalam organisasi biasanya memiliki sasaran kerja masing-masing yang kadang saling bertentangan. Contohnya, tim pemasaran ingin menggelar promosi yang besar-besaran untuk meningkatkan penjualan, tetapi dari tim keuangan menolak karena khawatir akan merusak struktur biaya perusahaan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Ini sumber daya terbatas seperti anggaran, waktu, atau SDM, seringkali memicu konflik dalam perusahaan. Contohnya, dua divisi saling berebut anggaran proyek, menganggap proyek masing-masing lebih prioritas. Yang ketiga, masalah komunikasi. Komunikasi yang tidak jelas, salah tafsir, atau tidak lengkap dapat memicu kesalahpahaman. Contohnya, seorang atasan memberikan instruksi yang ambigu dan bawahan melaksanakan tugas dengan cara yang salah. Keempat, perbedaan nilai, budaya, dan kepribadian. Latar belakang, gaya berpikir, dan kepribadian yang berbeda dapat menimbulkan benturan pandangan. Contohnya, karyawan senior yang terbiasa dengan cara kerja konservatif berbenturan dengan pegawai baru yang lebih menyukai pendekatan digital dan fleksibel. 5. Gaya kepemimpinan yang tidak sesuai. Pemimpin yang terlalu otoriter, kurang terbuka terhadap kritik, atau tidak mendengarkan aspirasi tim dapat memicu resistensi. Contohnya, manajer yang selalu memaksakan kehendaknya tanpa diskusi dapat menimbulkan ketegangan dalam tim. Selanjutnya ialah metode yang efektif menangani konflik dan analisis penerapannya. Yang pertama ada metode kolaborasi. Ini pendekatan ini mengutamakan kerjasama untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak atau win-win solution. Penerapannya yakni cocok untuk konflik strategis antar departemen. Misalnya, divisi produksi dan penjualan duduk bersama untuk merumuskan strategi yang efisien namun tetap memuaskan pasar. Yang kedua ada metode kompromi. Metode ini mendorong kedua belah pihak untuk saling mengalah demi mencapai kesepakatan bersama. Contohnya digunakan saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama kuat. Misalnya, pembagian bonus tahunan dilakukan dengan menyesuaikan usulan dua belah pihak. Kemudian ada metode akomodasi. Salah satu pihak bersedia mengalah demi menjaga hubungan kerja yang harmonis. Cocok jika pihak yang satu memiliki kepentingan yang lebih kecil, seperti karyawan junior mengalah atas keputusan tim, sambil tetap menyampaikan pendapat secara sopan. Metode kelima ialah penghindaran. Menghindari konflik secara sementara hingga waktu yang lebih tepat untuk membahasnya. Digunakan saat emosi sedang tinggi. Permasalahan ditunda sampai suasana lebih tenang dan rasional.
Yang ketiga ada kompetisi, yakni salah satu pihak berupaya memenangkan konflik dengan mengorbankan pihak lain. Cocok dalam situasi kritis yang memerlukan keputusan tepat dan cepat, seperti krisis produksi. Namun, perlu diimbangi dengan tindak lanjut untuk memulihkan hubungan tim. Selanjutnya adalah pentingnya komunikasi yang baik dan hambatan umumnya. Komunikasi yang efektif merupakan kunci untuk mencapai koordinasi, memperkuat kerjasama, serta mendorong keterlibatan karyawan. Ini dapat dilakukan dengan yang efeknya ialah yang pertama ialah meningkatkan efisiensi moral, motivasi, dan produktivitas kerja. Setelah itu mencegah kesalahpahaman dan konflik. Yang ketiga, membangun kepercayaan antara manajemen dan karyawan. Yang keempat, membantu proses pengambilan keputusan. Hambatan umum dalam komunikasi efektif ada 5. Yang pertama, perbedaan persepsi. Individu memahami pesan berdasarkan pengalaman dan nilai pribadi. Yang kedua, gangguan teknis atau lingkungan yang menghalangi penyampaian pesan. Yang ketiga, kesenjangan hierarki. Karyawan merasa takut atau enggan menyampaikan informasi ke atasan. 4. Penggunaan istilah teknis. Tidak semua pihak memahami istilah yang digunakan. Yang kelima, emosi dan tekanan kerja, yaitu stres atau kemarahan dapat mengaburkan makna pesan. Rekomendasi pedoman komunikasi yang baik bagi manajemen SDM. Setidaknya ada 6 rekomendasi. Jadi yang pertama adalah meningkatkan komunikasi 2 arah, yaitu mendorong budaya keterbukaan antar karyawan agar karyawan merasa aman dalam menyampaikan gagasan atau keluhannya. Setelah itu yang kedua, melatih keterampilan komunikasi. Adakan pelatihan komunikasi untuk karyawan dan manajer seperti public speaking, komunikasi lintas budaya, dan active listening. Yang ketiga, gunakan teknologi pendukung. Manfaatkan platform komunikasi internal seperti intranet, aplikasi manajemen proyek, atau grup diskusi daring agar informasi tersampaikan merata. Selanjutnya ialah bersikap transparan dan konsisten. Sampaikan kebijakan dan keputusan secara terbuka untuk membangun kepercayaan dan mengurangi spekulasi. Yang kelima, berikan umpan balik secara berkala. Umpan balik atau feedback yang bersifat membangun atau konstruktif feedback penting untuk pengembangan karyawan. Lalu yang terakhir, bangun etika komunikasi. Tekankan pentingnya sopan santun, bahasa yang profesional, serta empati dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Kesimpulannya, konflik dan komunikasi merupakan 2 aspek yang tidak terpisahkan dalam dinamika organisasi. Konflik, bila tidak dikelola dengan tepat, dapat berdampak negatif. Namun, dengan strategi penyelesaian yang tepat, konflik justru dapat menjadi pemicu inovasi dan perbaikan sistem kerja. Komunikasi yang efektif menjadi fondasi yang penting bagi keberhasilan organisasi karena dapat memperkuat kerjasama, mencegah konflik, dan membangun lingkungan kerja yang sehat. Oleh karena itu, manajemen SDM perlu menciptakan sistem komunikasi yang terbuka, adaptif, dan beretika untuk menciptakan keharmonisan dan pencapaian tujuan bersama. Sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.